Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang return disetahunkan atau annualized return. Annualized return itu adalah konsep yang sangat penting di dalam dunia investasi karena penyajian return itu memang selalu menggunakan konsep disetahunkan. Paling tidak di internasional seperti itu. Kalau di Indonesia saya lihat kadang-kadang ada yang menggunakan standar disetahunkan, ada juga yang menggunakan sederhana total return saja. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin menghitung return disetahunkan atau annualized return, kita setahunkan dari rata-rata aritmatik atau rata-rata geometrik. Nah, saya menggunakan contoh kasus Bank BCA sebagai berikut. Oke, silakan buka file Excel masing-masing ya. Nah, di sini ada harga historis saham Bank BCA yang saya cari dengan menggunakan stock history. Kalau yang tidak ngikutin, bisa cek YouTube yang sebelumnya, cara mendapatkan harga saham. Kemudian kita akan hitung aritmatik dan geometrik. Saya tidak akan jelaskan lagi karena sudah ada juga di video sebelumnya. Anda bisa lihat yang tentang menghitung aritmatik dan geometrik. Jadi saya cepat aja. Ini untuk hitung aritmatik, ini untuk hitung geometrik. Oke. Nah, ini sama dengan average. Wah, saya taruh di atasnya aja. Oke. Ini sama dengan geomin min 1. Ya, jadi dengan Bank BCA 2000 dari 2021 Desember sampai Desember 2022, aritmatiknya 1,49, geometriknya 1,35. Nah, disetahunkan tuh ada rumusnya Bapak Ibu. Mensetahunkan itu adalah sama dengan karena ini kan bulanan ya. 1 plus return bulanan pangkat 12, sorry, pangkat 12 min 1. Ya. Pangkat itu tandanya kayak segitiga tanpa penutup ya. Nah, cara yang sama juga seperti ini, tarik ke samping. Jadi berdasarkan cara geometrik, return disetahunkan Bank BCA adalah 17,47%. Return disetahunkan berdasarkan aritmatik adalah 19,48%. Nah, cara ngujinya gimana, Pak? Paling gampang misalnya. Kalau sekarang kan 7.300, naik 19%. Apakah sama dengan 8.575 atau naik 17,47% sama dengan 8.575? Kita tinggal hitung aja. Misalnya di sini sama dengan 7.300 dikali 1 plus 17%. 8.575 persis. Kalau ini 7.300 dikali 1 plus sekian. 8.722. Nah, ini kan lebih tinggi. Ini pas sama persis. Jadi kalau kita mau menghitung annualized return, itu adalah menggunakan rata-rata return geometrik. Nah, ini kan contohnya returnnya itu menggunakan data 1 tahun. Bagaimana kalau lebih dari 1 tahun? Misalnya saya tarik datanya ke sampai dengan bulan Juli ini, 31 Januari 2023, ya. Kemudian 28 Februari 2023, kemudian 31 Maret 2023, kemudian 30 April 2023, kemudian 31 Mei 2023. Oh, ini April, kalau tanggal 30-nya kosong 29. Kalau enggak 28. Oke. Nah, kalau formatnya belum harga,
Kita ubah ke harga dulu. Ya, ini copy ke bawah ya. Nah, kemudian 30 Juni, 30 Jun 23. Juninya libur 29. Oh, kalau nggak salah ada libur mendadak ya. Hari terakhirnya 27 Juni. Nah, ini kan berarti datanya 1,5 tahun. Nah, tinggal kita lanjutkan saja. Di sini saya tarik ke bawah. Oke. Nah, rata-ratanya saya tarik ke bawah. Seperti ini. Ini juga tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, kalau misalnya periodenya lebih dari 1 tahun, eh, dengan geometrik 1,26, returnnya Bank BCA itu setara dengan annualized 16,25%. Bagaimana Pak cara buktikan kayak tadi Pak? Nah, kita bisa pakai rata-rata bulanannya. Jadi kan yang kita pakai itu geometrik. Jadi misalnya startnya 7.300. Kalau 7.300 setiap bulan naik 1,26%, berarti kali 1 plus ini, kita F4 kan, atau dikasih tanda dolar, tutup kurung. Oke. Nah, ini kita pakai numbers. Numbers berarti di formatnya. Ini kita copy ke bawah. Nah, sama persis. 9150, 9150. Jadi cara bacanya adalah kalau misalkan saya beli Bank BCA dari 30 Desember 2021 sampai dengan 27 Juni 2023, ini setara dengan annualized return 16,25% per tahun. Ya. Ini bukan 1 tahun 6 bulan, tapi per tahun. Cuman gampangnya gini, kan orang invest, kita bandingkan misalnya dengan beli obligasi, obligasi kuponnya misalnya 10% selama, 7% selama 10 tahun. Itu kan bukan return 1 tahun, tapi 7,7777 sampai 10, selama 10 tahun. Kita taruh deposito. Deposito itu bunganya juga dibilangnya misalnya 3%, 4%. Walaupun deposito 1 bulan, dia tetap bilangnya 3%. Kenapa? Karena dia hitungnya per tahun. Jadi dalam penyajian return dan dalam membandingkan return, sangat umum orang menggunakan angka tahunan. Maksudnya menggunakan konsep setahun. Nah, sama juga kalau Anda beli reksadana, Anda beli saham, kalau ditanya annualized return-nya berapa selama 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Nah, angkanya seperti ini. Nah, kalau di Indonesia, orang Indonesia mungkin masih kurang paham tentang annualized return. Jadi kita masih kasih taunya total return. Nah, kalau total return-nya berapa? Misalnya saya beli ini, saya bagi sini. Nah, kalau misalkan Anda beli Bank BCA dari 30 Desember 2021 di 7.300, kemudian kamu jual di 39150, maka itu Anda dapat return 25,34% selama 1 tahun 6 bulan. Kenapa saya nggak bagi 1,5 aja, Pak? Karena 1 tahun 6 bulan itu 1,5 tahun. Kalau dibagi 1,5, angkanya 16,82, 89, bukan 16,25. Angka yang tepat itu 16,25 gitu. Jadi 25,34% selama 1,5 tahun itu sama dengan 16,25% per tahun. Konsep bunga berbunga sama dengan 1,26% per bulan. Nah, demikian tentang konsep return disetahunkan. Jadi yang paling tepat adalah menggunakan geometrik. Demikian, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih.